Oke, udah bisa di saya. Sudah, oke. Saya rasa cukup, ini sudah cukup saya jelaskan semuanya. Ini ada pertanyaan Bu dari mahasiswanya jenengan sepertinya. Coba saya Iya, sambil ada ini. lihat itu ya, lihat apa namanya komentar kalian. Apakah sudah ada yang bertanya di situ? Sudah ada satu orang dari Unis Satu orang kebetulan. ya. Oh, Mm-mm. Mas Muhammad. Saya bisa panggil Mas siapa ini? Bisa open mic nggak kira-kira? Mas Oke, yang Wafikul ada. bisa open mic nggak? Saya biar kenal juga ini. Belum menyapa yang dari Unis. Mana? Bisa Coba open mic Wafik, nggak kira-kira? Iya. Wafikul Huda bisa unmute. Iya. Itu ya. Oke, saya jawab saja. Oke, Apakah udah mau bisa, open udah mic mungkin? Sudah. sudah. Halo? Dia Maaf Bu, tadi agak sedikit Iya. listrik. Ya. Oke. Saya bisa panggil siapa? Mas siapa ini panggilannya? Bisa dipanggil ya, ya atau Sudah. Wak. Oke. Mas sudah. Pertanyaannya ini ya. eh, Izin tanya, apakah apabila kita dapat data dari BPS, Kaggle, itu bisa digunakan bebas? Atau ada aturan kebijakan penggunaan data yang kita dapat dari tadi? Kita dapat tadi. Oke. Nah, nanti Bu Kori kalau ada tambahan boleh ya Bu ya? Kalau misalkan menambahkan jawaban saya. Oh ya, oke, boleh. Oke. Kalau dari saya, ini juga namanya research data ya. Jadi data yang memang sudah diizinkan institusi itu untuk dipublikasikan. Tadi kalau saya review sedikit, data itu ada yang rahasia, ada yang tidak bisa dipublikasikan, ada yang harus mendapatkan izin instansi gitu. Kalau misalkan sudah dipublikasikan di resource data seperti ini, seharusnya bisa kita analisa langsung ya, bisa kita ambil istilahnya begitu, tanpa ada surat izin atau apapun itu. Atau contoh sederhananya gini deh, saya beri contoh em, data mahasiswa ya, data nilai deh, data nilai statistik mahasiswa UYR. Gitu. Itu kan tidak open resource juga. Nah, tapi bisa kita teliti itu sebenarnya. Nah, tapi kan harus minta izin ke institut. Makanya data nilai itu tidak dipublikasikan. Tuh. Mungkin harus mendapatkan apa namanya, mendapatkan izin dari UYR dulu untuk mengolah data itu. Saya beri contoh lagi BPS. Kalau BPS itu memang sudah open resource data, jadi data-data yang dipublikasikan di buku publikasi itu bisa kita manfaatkan langsung gitu tanpa kita izin ke sana. Cuman kalau misalkan ada data, teman saya punya case gini, ada data di BPS itu yang tahun 2020 itu tidak ada di publikasi. Padahal kita butuhnya tahun 2000 sampai 2024 misalkan. Di tahun 2020 itu kok nggak ada ya di publikasi. Jadi kita kan harus menanyakan langsung ya ke Badan Pusat Statistiknya. Kebetulan teman saya waktu itu BPS Surabaya. Jadi beliau tanya langsung ke BPS Surabaya. Nah, itu boleh, boleh. Dan saya rasa untuk instansi seperti BPS itu sudah open kok mereka. Mereka bisa memberikan data, apalagi kita kan sebagai akademisi, apalagi untuk keperluan akademis yang bisa jadi riset, yang riset itu pastinya bertujuan baik ya. Pastinya juga memberikan manfaat buat banyak orang, saya rasa instansi itu akan memberikan banyak peluang untuk kalian mendapatkan data dari mereka. Gitu. Itu dari saya. Mungkin Bu Kori ada tambahan, boleh. Menjawab nggak ya kira-kira, Mas Mas Huda? Atau boleh ada Mau menjawab Bu. tanggapan lagi? Ya. Ada ya, oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mungkin dari UYR-nya Ya, ini dari UYR mana ini? Hmm. Ini saya sangat yang terima kasih loh Bu sama anak-anak karena ini kan malam tahun baru ya.
Mungkin lagi ada rencana buat, waduh, buat malmingan sama sama temen-temen dekatnya mungkin ya. Sudah diluangkan waktunya buat Iya. acara kita ini. Kita belajar sama-sama. Mm-mm. Oke. Gimana ada yang mau ditanyain? Mungkin siapa tadi ya yang ngechat terakhir? Ada Muhammad Zaim Mustafa. Muhammad Oh, Zaim, mana Muhammad Zaim? oh Mas nggak ada, Zaim. sudah dihapus. Mas Zaim boleh Mas bertanya Zaim ini kok. dari UYR, manajemen. Untuk Mama Mustofa lagi itu apa ngobati sakitnya. Oh gitu. Siapa? Muhammad Zaim Mustafa Oh gitu. Ha, ha. Oke, Eh, Mbak Caca, Mbak Caca ada pertanyaan enggak, Mbak Caca? nggak ada Bu, cukup cukup Bu, Jelas, yang jelas. nanti Jelas Bu, boleh alhamdulillah diaplikasikan jelas. ya ke depan. Alhamdulillah, Masya Oke. Allah, Tabarakallah. Masya Allah. Oke. Kita sharing Ah, aja di sini. Oke, ayo, yang yang dari Unis lagi. Nah, masa kalah sama Unis? Unis aktif loh. Ayo, mana? Yang dari UYR. nggak apa-apa, Ding. Udah sangat jelas sepertinya, Bu. Yang dari YR mungkin sangat jelas. Alhamdulillah sudah paham Bu dari UYR Bu. Iya, iya, Dari siap. Guys, Mbak UNES Caca sangat sudah masuk. paham paham Bu. ya dari UJR ya. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Ya Allah. jadi nanti kalau ditanyain cara mengambil dataset dari beberapa web ini bisa ya? Insya Insya Allah Allah kalau kurang Bu. jelas kita tanya di kelas bersama Bu Windia Bu. Loh, Oke, siap, kan siap. Siap. masih bertanya lagi. Jangan lewat chat pribadi ya, Nggak di chat Bu, di Jadi kelas aja. di kelas tanya aja. langsung di sini. Oke. Nah, jadi ini ya, nanti kalau ada BPS ini sudah nggak asing, sudah saya berikan. Ini kenapa dikasih di awal? Nah, ini sebenarnya rencana saya dengan Bu Kori, ini adalah session satu karena data itu adalah fundamentalnya dari statistik ya, Bu ya. Fundamentalnya Iya, dari benar. suatu riset gitu. Ini harus kenal dulu karena kalau suatu riset itu nggak ada datanya apa yang dianalisa. Tuh. Jadi langkah pertama itu cari data. Nah, habis cari data baru analisa. Analisa data itu banyak. Apakah kalian meregresikan, apakah kalian memprediksi, apakah kalau di sistem informasi apakah diprediksi ya? Kalau sistem informasi ada prediksi juga. Apakah di melalui mesin learning atau melalui metode yang lain gitu. Di SI itu ada juga metode prediksi. Mm-mm. Kalau Jadi di statistik sebenarnya apakah dikorelasikan, apakah di apa namanya ya? Apalagi Bu ya? Kalau di statistik itu dikorelasikan, diregresikan, di forecasting. di forecasting juga, diprediksi juga. Jadi sebenarnya di semua prodi itu membutuhkan yang namanya data. Tidak memungkiri misalkan ya dari manajemen maupun dari misalkan sistem informasi ataupun teknik informatika. Ketika skripsi nanti bisa jadi topik kalian sama, data yang diambil sama, misalkan di perikanan atau kita membahas tentang eh, kalau di Kendal itu kan ada yang namanya fenomena eh, pekerja migran. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa dibahas. Nah, kalau di teknik informatika maupun sistem informasi, data juga sangat penting ya. Misalkan kalau pernah kita melakukan programming, itu butuh yang namanya suatu data. Terus mungkin di sistem informasi atau teknik informatika ada yang namanya ini pengolahan citra. Misalkan kita di sidik jari. Nah, gimana sih mesin sidik jari itu bisa ngenalin sidik jari kita? Nah, itu kan sebenarnya juga eh, ada datanya. Mereka menyimpan data. Jadi programnya itu menyimpan suatu data. Nah, kayak gitu. Ya,
Saya tambahkan, karena data itu saya garis bawahi tadi informasi. Informasi bukan berupa angka saja, bisa jadi bukan angka. Saya tambahkan, kalau Bu Khori kan sidik jari. Kalau teman saya dulu ini Bu, apa namanya, plat motor. Jadi dia menggunakan AI untuk Mm-mm. membaca plat motor kendaraan. Nah, data yang masuk di program dia, dia matematika komputasi. Jadi mungkin yang SI sama TI ada apa namanya, nanti kalau ada ide ke sana gitu ya. Dulu teman saya itu pakai AI, metodenya saya lupa apa itu. YOLO kalau nggak salah. Look you apa, only look one. Saya lupa. Singkatannya Untuk mengenali YOLO. plat itu ya. Iya, mengenali plat motor. Gitu. Jadi Mm-mm. kalau dipasang di jalan raya itu dia bisa membaca plat motor yang lewat di situ. Nah, nanti di program dia itu masuk plat motor apa gitu masuk di data itu. Jadilah dataset plat motor pada jam sekian sampai sekian yang lewat jalan Pantura gitu. Misalkan begitu. Ya. Oke. Nah, jadi Ya, mungkin banyak banget sharing yang boleh. Kalian sharing boleh ditanyakan. Yang di luar ini boleh. Semoga saya dan Bu Kori bisa menjawab. Ya, mm-mm. kalau mau sharing boleh. Mungkin masih semester 3 ya Bu ya, belum arahnya belum ke penelitian gitu mungkin. Mm-mm, mm-mm, benar-benar. Tapi ini sangat penting untuk dasar kalian dalam melakukan penelitian. Nah, jadi nanti kalau misalkan, aku pengen tahu, saya pengen tahu nih, ketika di Rembang tuh, misalkan permasalahannya apa yang saya mau angkat. Nah, kayak misal kalau di Kendal, misalkan, ya tadi kayak misalkan angka stunting yang tinggi. Emang angka stunting yang tinggi itu di angka berapa sih? Nah, itu kan butuh data. Kita nggak bisa ngomong angka stunting itu tinggi kalau di situ nggak ada data. Nah, mungkin bagi saya tinggi itu mungkin 100 orang udah tinggi, tapi bagi Bu Windia belum tentu 100 orang itu tinggi. Nah, jadi data itu suatu informasi yang bisa kita kuantitatifkan dan kita bisa menyepakatinya bahwa oh ya itu tinggi nih angka stuntingnya misalkan kayak gitu. Mungkin dari di Rembang ada permasalahan apa gitu Bu di daerah Rembang kira-kira. Permasalahan ini mungkin gini, saya merasakan di Rembang itu ternyata airnya susah ya teman-teman ya. Saya baru Oh, merasakan beberapa akhir ini. Nah, mm, mm, ternyata dengan air yang susah itu, kalau saya perhatikan, berhubungan dengan hasil pertanian. Di sini itu pertaniannya bisa dibilang naik turun. Kalau saya perhatikan ya, karena ada beberapa musim yang dia itu tanam, ada beberapa bulan yang dia itu tidak tanam gitu. Jadi tergantung kondisi air. Mungkin itu juga bisa diangkat menjadi permasalahan. Misalkan kondisi pertanian di Rembang, kira-kira kalau diprediksi kira-kira ke depannya gimana gitu. Atau dikolaborasikan dengan curah hujan gitu ya Bu ya. Nah, kalau mm. di statistik bisa dikorelasikan dengan curah hujan gitu. Misalkan seperti itu. Mm. Mungkin kalau di manajemen atau mungkin di keuangan juga bisa itu juga ya Bu. Kayak misalkan tadi tentang pertanian. Nah, apakah hasil pertanian itu mempengaruhi perekonomian masyarakat Rembang, nah, Hmm, misalkan kayak gitu. ah, ya. Nah, itu Heeh. banyak Ya. contohnya sekali. Nah, tadi sudah saya tampilkan juga tingkat perekonomian tadi ada di publikasi BPS, tersedia di situ. Nah, jadi bisa kalian ambil datanya, kalian korelasikan dengan publikasi yang tentang pertanian, ya kan? Sudah dapat ide satu itu dari Bu Kori. Ya, ini nggak ada yang mau ditanyain. Mungkin ada yang mau Ya, gimana? di-sharingin dari mahasiswanya. Kalau tidak ada satu slide lagi loh saya untuk yang Maaf, UYR maaf, loh ya. izin bertanya. Mungkin Oke. Ahmad Dewa mau Ada yang ngomong. bertanya, ini Iya, siapa saya tadi mau ya? bertanya. Oke. Dari Boleh. judulnya kan tadi,
Sebelumnya saya, perkenalkan nama saya Ahmad Dewa Yuda dari UYR. Sebelumnya saya mau bertanya dari judulnya kan kita ketahui optimalisasi, eksploitasi, dan literasi data di era digital. Nah, Ya. dari kita mungkin dari beberapa masyarakat umum itu kayak em, rasa ragu untuk membuka website tersebut. Apakah ada resiko, etika atau keamanan dalam proses eksplorasi data, dan bagaimana seharusnya resiko tersebut dapat ditangani. Terima kasih. Apakah ada resiko? Sebentar, saya tekankan dulu. Resiko yang dimaksud gimana, Mas Dewa? Mungkin kayak ada kebocoran data, penyalahgunaan data, atau pelanggaran privasi seperti itu. Oke. Oke, sebenarnya itu pertanyaan mirip sama Mas tadi ya. Mas siapa tadi yang dari UNIS, ya kan? Iya. Nah, hubungannya sama open resource data. Nah, jadi apakah suatu instansi itu mempublikasikan data itu atau tidak? Saya rasa kalau tersedia di resource dataset, itu artinya dipublikasikan, bukan rahasia lagi. Kalau sudah di open umum kan berarti namanya bukan rahasia lagi ya. Gitu. Kalau yang rahasia itu seperti contoh yang saya berikan tadi, yang hasil tesis saya. Nah, itu saya harus minta izin dulu ke institusinya, apakah untuk mengolah ini boleh, apakah untuk menampilkan data ini boleh, gitu. Seperti contoh Bukhari juga, tadi kuesioner dari suatu bank Indonesia itu tidak boleh dipublikasikan secara gamblang, tapi boleh dikategorikan suatu angka gitu. Itu saya rasa terjawab oleh judul saya ya, yang Mm-mm. ini Oke, dataset menambahkan ya, resource ya, Bu. sumber. Oke, boleh. Jadi tadi kan Mas Dewa, Dewa. begitupun juga yang dari UNES bertanya tentang resiko. Jadi ketika memang suatu institusi itu sudah menampilkan di webnya, itu sudah sangat nggak ada resiko untuk kita publikasikan. Akan tetapi ketika kita meminta data, misalkan nih, kita ke BPS, sama-sama ke Badan Pusat Statistik, sama nih. Kita meminta data ke sana. Nah, nanti ketika meminta, kita perlu menanyakan apakah data ini boleh kita publikasikan di tulisan kita, kalau misalkan deskripsi. Nah, biasanya beberapa instansi ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Nah, yang tidak, maka jangan sampai kita publikasikan di dalam skripsi. Walaupun skripsi itu untuk kalangan pribadi ya, maksudnya untuk kalangan universitas saja maupun untuk kita-kita aja. Nah, tetapi kalau institusi tidak mengizinkan, kita tidak boleh untuk mempublikasikannya sedikit pun. Seperti kayak misalkan kalau di beberapa skripsi ada judul perusahaan, misalkan Ya, nih, kita ngambil XYZ gitu ya, perusahaan Bu. PT XYZ, misalkan kayak gitu. Nah, itu berarti perusahaannya nggak mau dipublikasikan. Makanya pakai inisial PT XYZ. Jadi cukup cukup ada narasi bahwa data diambil dari perusahaan PT XYZ. Nah, tidak perlu ditampilkan seluruh datanya tadi yang tadi kan data kan ada beberapa ini ya. Kalau ada beberapa kolom nama dan sebagainya itu nggak boleh kita tampilkan sama sekali. Tetapi kalau web-web yang ini atau dataset resource yang dijelasin sama Bu Windia ini itu secara resiko sudah tidak ada. Jadi mereka secara gamblang, secara open access, jadi yang tidak perlu takut akan resiko tersebut. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, diperjelas dengan Bukhari ya. Oke. Gimana Oke, Mas nah di Dewa sini menjawab? Baik, Bu, terima kasih sudah Nah, kalau terjawab. di sekolah SMP zaman di Bian, yang arep sekolahan yang arep oke, Citariori itu loh, pas keinginannya di mantuk sini apa ada sama juga pulau Anissa, itu pakai. Bu Anissa Melfasari. Nah, Bu Anissa boleh di sini juga menambahkan, biasanya dalam penelitian untuk data yang dirahasiakan hanya boleh menampilkan hasil Ini penelitiannya, kado. tidak Tidak disertakan dengan disertai. lampiran sumber datanya.
Ya, Nah, iya, oke, Bu, oke. jadi Bu Anissa Oke. juga menambahkan, terima kasih Bu Anissa sudah Kali. menambahkan juga. Ya, mungkin yang belum kenal Bu Anissa itu pernah mengampu mata kuliah statistik juga di UYR. Jadi beliau juga berkecimpung di akademisi ya, teman-teman. Oke, jadi kesimpulan yang saya ambil ada tiga. Yang pertama, dataset research ini kalau misalkan mereka menampilkan data yang bisa kita akses langsung, berarti mereka sudah mempertimbangkan resikonya. Artinya ketika kita ambil, kita sudah tidak punya resiko gitu. Bu Pari bilang begitu. Yang kedua, kalau misalkan suatu perusahaan itu mengizinkan untuk mengambil data, itu kemungkinannya ada dua. Bisa diizinkan ditampilkan atau tidak ditampilkan. Contohnya yang diberikan Mbak Bu Kori, bisa ditampilkan datanya, tapi perusahaannya diblurkan ya istilahnya. Perusahaannya tidak ditampilkan secara gamblang, misalkan PT XYZ, tapi datanya boleh ditampilkan. Yang kedua, contoh dari Bu Anissa, datanya boleh diteliti, tapi tidak boleh ditampilkan. Jadi hanya hasil yang kita tampilkan. Oke, itu mungkin yang bisa saya rangkum ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Menjawab Mas Dewa, apakah ada tambahan lagi? Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin Nah, Abdul dari Muiz. Abdul Muiz. Mas Muiz boleh dong ini apa open mic-nya, open itunya. Ya, Bu. Bagaimana pertanyaannya? Data yang sangat banyak, bagaimana cara membuat data tersebut bisa diolah dengan baik dan data tersebut bisa dipahami orang lain dengan cara yang efisien. Oke, mungkin saya jawab dulu, nanti Bu Kori boleh menambahkan. Oke. Jika datanya banyak, bagaimana cara kita mengolah datanya? Sebenarnya mengolah data itu tergantung ya tujuan kita. Data mana yang kita olah dulu? Contohnya misalkan yang anime tadi, ada member, ada apa tadi? Ada member, ada rating gitu misalkan. Nah, mungkin yang kalian analisa itu membernya bagaimana ya untuk kedepannya gitu. Jadi kita ambil saja salah satu datanya. Kita ambil salah satu data dari dataset itu gitu. Misalkan seperti itu. Bisa jadi penelitian itu hanya diambil atribut ya kalau di sistem informasi mungkin atribut yang mana yang kalian pilih. Terus kemudian bagaimana agar data itu bisa dipahami semua orang lain? Nah, banyak visualisasi atau cara menampilkan data. Oke, jadi seperti contoh saya tadi, data itu bisa jadi tidak boleh florkan secara gamblang, tapi bisa dibuat diagram yang sudah saya jelaskan di visualisasi data. Bisa dibuat diagram supaya lebih efisien, lebih bisa dipahami, lebih menarik juga gitu. Yang paling sederhana itu tabel ya, tabel. Cuman tabel itu tergantung data juga. Kalau datanya banyak ditampilkan juga lumayan ya, membuat berlembar-lembar gitu. Nah, mungkin diambil misalkan eh, diagramnya, diagram scatter plotnya, atau diagram dot plotnya, atau apa diagram lain yang bisa memvisualisasikan data itu supaya lebih mudah untuk dipahami. Oke, mungkin itu dari saya. Bu Kori, Bu Anissa boleh menambahkan. Saya suka ini ada Bu Oke. Anissa ya. Nah, ini jadinya kita diskusi sama-sama. Sayangnya Bu Anissa nggak bisa open mic ini. Iya. Oke. Nah, saya izin menambahkan ya, Bu. Nah, tadi kan Bu Windia menjelaskan bahwa ada visualisasi data. Itu salah satu cara untuk suatu data bisa dipahami orang lain dengan cara yang efisien. Nah, selain selain dengan visualisasi data, di situ juga kita bisa, oke, emang tidak share screen ya, Bu? Oke. Ya, saya stop share-nya. Kita Oh tinggal ya. diskusi saja. Mm-mm. Jadi kita selain melakukan visualisasi data, kalau datanya sangat banyak seperti itu, tadi kan kalau dilihat di publikasi BPS,
itu kan ada kesimpulan-kesimpulan. Misalkan nih, dari data produksi ikan di Indonesia. Nah, itu kan sangat banyak. Nah, makanya di BPS atau di publikasinya BPS itu mereka menampilkan suatu kesimpulan dari data itu. Oh, ternyata penghasil 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 ikan terbesar itu di Provinsi Jawa Tengah, misalkan seperti itu. Makanya di dalam suatu data selain kita visualisasikan, nah di situ ada kesimpulan. Jadi kita bisa menginformasikan kepada halayak umum bahwa oh dari data itu ternyata yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Tengah, misalkan kayak gitu. Kalau datanya besar kan, kalau datanya besar dan datanya banyak sekali, mungkin di visualisasi data pun bisa jadi kurang jelas. Nah, makanya biasanya eh, bisa dipilah-pilah. Misalkan kalau di satu Indonesia kan banyak provinsi, ada 33 provinsi. Nah, sedangkan di tiap provinsi ada beberapa kabupaten. Nah, berarti kan kabupaten atau kota di Indonesia kan sangat banyak. Makanya kita kelompokkan ke dalam satu provinsi. Tiap provinsi ada datanya, tiap provinsi ada datanya. Nah, makanya di BPS itu, baik di, maksudnya di BPS itu ada BPS provinsi, ada BPS Indonesia. Nah, untuk mengurangi resiko tadi, maksudnya kayak, oh, datanya terlalu banyak nih ceritanya, daripada tidak bisa dipahami oleh halayak umum, makanya BPS dia punya regional masing-masing, bahkan tiap kabupaten. Mungkin itu sih tambahan dari saya, Bu Windia. Ya, saya tambahkan juga, Bu. Saya baru ingat di BPS itu saya pernah menampilkan data apa ya, hasil pertanian mungkin ya. Nah, diagram batang di situ. Cuman yang ditampilkan itu ketika pertaniannya tinggi saja gitu. Nah, di situ mengartikan bahwa BPS itu menekankan kira-kira pertanian tertinggi itu di tahun berapa sih gitu. Tanpa memvisualisasikan semua tahun. Nah, jadi menekankan tahun-tahun yang penting gitu juga bisa. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke. Berarti kan dalam visualisasi data, kita sesuaikan dengan kebutuhan juga. Iya, Oke, kita benar-benar kembali ke sesuai kebutuhan. kebutuhan. Ya, yang ditekankan apa gitu ya, Bu ya. Iya, Oke, mungkin Mas Abdul, terjawab pertanyaannya atau ada tanggapan lagi silakan. Jawab, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada sama-sama. lagi? Tidak terasa ya waktunya ya. Ada lagi Mm. mungkin? Tidak ada. Belum ada, Bu, Saya sambil sepertinya. saya sambil share screen, oke. Nah, ada satu project untuk statistika kelas saya, MP1, MP2, MP3, MS, SIP, SIS. Ini minta tolong perhatikan slide ini, ada project. Projectnya adalah cari dataset minimal dua variabel. Dua variabel itu berarti dua data ya. Misalkan data penduduk, jumlah penduduk sama tingkat perekonomian gitu. Misalkan seperti itu. Ada dua. Terserah kalian ambil di mana. Resource-nya silahkan dipilih yang sudah saya jelaskan. Kalau kalian mau improve sendiri juga boleh, banyak resource selain yang saya jelaskan di sini. Boleh, intinya dari web saja, tidak perlu ke BPS langsung, tidak perlu tanya langsung ke instansi gitu ya. Jadi yang dari web saja, dua variabel itu nggak banyak ya. Jangan sampai mengeluh, Bu, ada yang mau lo nggak? Ini project saya berat gitu. Semoga tidak. Ini latihan juga buat buat first riset kalian, kan pengambilan data. Jadi mengambil dua variabel saja yang saling berkorelasi. Yang sudah saya jelaskan, korelasi itu adalah berhubungan. Nah, jadi dua data yang saling berhubungan. Saya beri contoh. Misalkan curah hujan dengan banjir, banyaknya banjir. Curah hujan di Jawa Tengah
dan jumlah banjir yang terjadi di Jawa Tengah. Nah, itu kan ada korelasinya. Mungkin dengan curah hujan yang tinggi, banjirnya akan tinggi juga. Gitu. Contoh lain, misalkan tingkat pertanian yang dicontohkan Bu Kori, hasil pertanian dengan pendapatan penduduk. Nah, misalkan itu. Oke, cukup saya berikan dua contoh ya. Nanti kalian cari sendiri contoh yang lain. Saya harapannya sih berbeda dengan yang saya contohkan tadi. Gimana kira-kira? Ada pertanyaan dari proyek yang saya berikan? Nah, nanti pertemuan saya kan masih ada dua pertemuan. Nanti kita diskusi di kelas kalau ada kesulitan. Gitu. Oke, presensinya sudah dibagikan ya, Bu Kori ya? File Sudah, presensinya ya sudah. sudah. Mungkin boleh izin di-share lagi. Mungkin ada yang baru join di tengah atau apa. Oh, ini saya search lagi ya. Oke. Mm-mm. Oke, silakan isi presensinya. Saya gunakan untuk presensi kelas saya ya. Walaupun Mm-mm. sebenarnya kontrak saya itu offline ya sebenarnya. Semoga walaupun online ini ilmunya malah maksudnya bermanfaat ya buat kalian. Tuh. Mm-mm. Baik. Oke. Ada pertanyaan mungkin seputar proyeknya? Kalau nggak ada, mungkin cukup ya Bu, 17.30 juga. Saya sangat Iya. appreciate loh buat anak-anak ini sampai akhir memperhatikan Iya, oke. apa ya ini project mini project kita ya Bu Kori ya. Semoga nanti untuk Mm-mm. session-session ke depannya Iya. kalian juga antusias juga. Oke. Oke. Nah, terus sudah cukup ya Bu Windia ya. Ya, saya minta fotonya ya Bu ya. Foto boleh Nah, on cam nggak semuanya? Pakai backgroundnya kalau bisa. oke, semuanya on cam sama pakai background yang sudah di-share. Mungkin yang Ahmad Nasuha itu belum terlihat wajahnya sih. Kayaknya karena apa namanya green screen sepertinya tuh. Oh iya, ini apa namanya itu malah Iya jadi sih, siluet Lord. gitu ya. Iya, jadi nggak Yang muncul. yang Nah, belum oke. bisa join pakai laptop boleh juga pakai handphone. Saya tidak membatasi kok. Pakai handphone boleh, nggak pakai ini juga Yang boleh. mm-mm, yang nggak Yang bisa. unis, yang unis. Oh Mas Huda itu ya. Oke. Nanti kalau saya ketemu, nah, kalau ada apa Oke. kesempatan ketemu kan tahu wajahnya. Mm, Oke. harap on cam semuanya dulu Tapi ya, semuanya belum ya. tahu caranya untuk ganti background. Mas Bobi itu dari UYR atau dari Unis ya? Dari alam lain Oh, mungkin. Ada dari lain oh, dari ini Mas UYR Bobi dari sepertinya. Unis ya? Ini sepertinya kumisnya kok berbeda gitu loh. Biasanya ada kumisnya, makanya saya nggak Di MP3 kenal, itu, Bu. nggak bisa mengenali. Ayo yang lain, yang lain. Yang lain segera Masih ya. banyak loh yang belum on cam loh. Adam Ihsan ini dari Unis juga ya. Adam Andika Tegar, oke. Iya, Andika Rian Tegar Andi, itu. Rian Andi, Alamsyah, Sabril, kayak Alam salah Syah kenal Putra ya. mana ini wajahnya ini? Lam, Alam Syah sepertinya. Alam belum terlihat nih Lam. Terus yang lain seperti siapa nih? Yang belum banyak loh, yang belum on cam loh. Ayo Oh, yang oh. lain on cam di handphone nggak masalah, saya tidak batasi ya. Oke, oke. Hmm. Oke, yang room pertama mungkin bisa di screenshot ya, Bu Kori ya, di screenshot. Saya Belum screenshot juga deh. semuanya sih. Iya, belum Maksudnya, semuanya. belum semuanya yang Gimana? Yang lain masih on menyimak cam atau gimana ini? menghilang sepertinya. Heeh. Apa menghilang? Nggak bisa background, Bu. Mm-mm. Nggak pakai background, nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa, pakai yang penting background, nggak apa-apa. on cam dulu. On cam. Heeh, on cam.
sambil kenalan mungkin, wah, oh aku punya temen di Kendal nih. Gitu. Dari Kendal loh. Oke, cukup mungkin ya Bu ya, kok nggak ada yang mau on cam lagi. Di ini dimulai itunya, sesi Sudah. fotonya. Oh, mati lampu Mati. siapa? Nah, saya di kampus loh ini, gara-gara mati lampu juga di ini di kos Saya saya. mati lampu Bu, lasem pancar pamotan mati lampu semua ini. Oh iya, makanya ini saya di kampus loh. Oh, Nggak tahu masih ada penjaga di, nggak? Saya di terperangkap Rembang di kenapa? saya terperangkap di B2. Kenapa di Rembang lagi ada ini pemadaman gitu ceritanya? Nah, nggak tahu juga. Iya, iya. Oh, Hujan Mas deras Bobi Bu. itu Mas Al ya? Iya Hmm, Bu, MP3. ya Allah, MP3, Gantengan Bu kumisnya sekarang Bu. baru ya, kumisnya baru, makanya saya nggak tahu. Rambut baru, oke, oke. Oke, dimulai mungkin Bu Kori. Oke ya, Anak-anak mau, saya anak-anak mau mulai. itu libur apa namanya tahun baruan ya? Mau Iya tahun sih, baruan. heeh. Ya, Oke ya, saya mulai di room pertama. Satu, bentar-bentar ya. Sebentar belum. Oke, saya mulai saya yang aja. pertama. Satu, dua, tiga. Terus yang kedua sekarang. Meme, ada Putri Andriani. Ini kenapa Putri Andriani? Oke, Kok gini sih? satu, dua, tiga. Duh, tapi kok gini, Mi? Ya. Hmm. Aduh, Oke, oke ya, sudah ya. Sudah, Bu. Iya, Mm-mm. mungkin Oke, Bu saya, Kori atau saya yang tutup. Saya terima kasih sekali ya teman-teman. Mohon maaf saya, kalau mengganggu waktu kenapa? apa namanya tahun Aduh, barunya. kamarku. Sampai bertemu di kelas saya. Sampai bertemu di kelas oke. saya. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita diskusikan hari ini bermanfaat buat kalian. Saya terima kasih juga Bu Kori. Terima kasih Bu Anissa. Terima kasih teman-teman Unis. Nah, saya punya teman baru di sini. Kita punya teman baru di sini. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Dari saya sekian. Eh, Mungkin dari Bu Kori ada tambahan, oke. silakan. Sambil saya tutup ya semuanya. Terima kasih kepada Bu Windia Hariska yang sudah mau memaparkan tentang ini ya literasi data. Mungkin bagi mahasiswa yang ada di UNIS, oh ternyata bisa nih Bu kita ambil data di web-web BPS, Kaggle. Nah kebetulan mereka belum tahu nih kemarin sebelum dijelaskan sama Bu Windia. Jadi dari kita UNIS pun sangat berterima kasih kepada Bu Windia. Nah, tadi dari materi ini kita bisa ini ya tahu bahwa web-web yang untuk mengambil data, misalkan BPS, terus tadi ada Kaggle, ada dataset. Nah, di situ untuk resiko pengambilan datanya apakah nanti di dianggap kebocoran suatu data dan sebagainya, itu insya Allah aman. Jadi selama suatu instansi itu sudah memberikan, apalagi di webnya ya, itu sangat aman sekali untuk kita aplikasikan. Akan tetapi kalau kita meminta sendiri ke sana, nah itu nanti harus ada deal-dealan namanya atau ada kesepakatan apakah boleh dipublikasikan atau tidak. Itu dari kesimpulan pada pertemuan hari ini. Nah, semoga eh, kalian bisa kalian bisa menangkap dengan baik, terus bermanfaat juga baik bagi kalian. Sampai bertemu di tahun depan ya semuanya ya.
Kan Iya, besok tahun sudah di depan tahun depan ya, di 2025. harus ada. Nah, Iya, jadi betul-betul. kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, sampai Alhamdulillah. jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan hadir. Nah, baik dari UYR maupun dari UNIS. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Semuanya. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Bu, itu dikumpulkan kapan, Bu? Untuk Tahun proyeknya? depan, Dek. Iya Tahun sih, itu depan. proyeknya tuh Bung India, tolong dijawab di Oh komentar. iya, Dikumpulkan kapan? sebelum UAS ya, sebelum UAS. Sebelum UAS, minggu depan kan libur, Bu. Ada akreditasi. Ya, kalian yang libur kan kalian, dosanya masuk loh. Nah, di sela-sela libur itu bisa dikerjakan, ya Waduh, kan? Saya akreditasi juga, SI dan manajemen lagi sibuk akreditasi. Nah, yang longgar kan kalian malahan, Ya. Itu ya kan? Caca kepalanya kebalik, kenapa, Bu? Mbak Caca ini emang apa ini? Oke, boleh live ya semuanya kalau ada kepentingan yang lain. Saya terima kasih banget. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di next kesempatan. ya, Bu. Oke, Iya, terima kasih semuanya. ya makasih ya semuanya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu.